Selamat pagi, kami kelompok 1. Saya Ahmad Abdillah, ada Pambudi Prakosa, ada Tiara Ainur Fitri, Salahuddin Eriansa, dan Hafiz Al-Azirna. Hari ini akan mempresentasikan tentang data clustering. Dan clustering pada RapidMiner adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa memerlukan label atau kategori sebelumnya. Clustering bekerja dengan cara mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam dataset sehingga data yang memiliki karakteristik serupa akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama. RapidMiner menyediakan berbagai algoritma clustering yang dapat diterapkan secara mudah melalui pendekatan drag and drop. Clustering sering digunakan untuk tugas seperti segmentasi pelanggan, deteksi anomali, analisis pola, atau pengelompokan dokumen. Next. Clustering pada data customer mall. Customer segmentation adalah kegiatan membagi suatu pelanggan menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sehingga dari kondisi tersebut, pelanggan mungkin saja membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Teknik pengelompokan data ini bisa kita gunakan metode clustering. Clustering adalah sebuah metode untuk membuat suatu kelompok dari suatu objek pada suatu cara untuk mengelompokkan objek sesuai dengan keunikannya dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Next. Mengapa clustering itu penting untuk bisnis? Karena clustering membantu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu sehingga mempermudah analisis, pengambilan keputusan strategis, dan efisiensi operasional. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memahami pola dan tren dalam data adalah kunci untuk memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Pengertian data understanding dalam clustering RapidMiner. Data understanding adalah tahap awal dalam proses data mining, termasuk clustering yang bertujuan untuk memahami data secara menyeluruh sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pada tahap ini kita menganalisis karakteristik dalam seperti struktur, distribusi nilai yang hilang, outlier, dan pola umum. Dalam konteks clustering di RapidMiner, tahap data understanding memastikan bahwa data yang digunakan cocok untuk proses pengelompokan clustering sehingga hasilnya dapat diimplementasikan dengan baik. Next. Kenalkan, nama saya Tiara Ainur Fitri. Saya akan melanjutkan. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Abdillah akan dilanjutkan dengan tambahan saya. Nama saya Tiara Ainur. Perkenalkan, nama saya Tiara Ainur. Ya, udah matiin dulu mic ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ainur Fitri. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu contoh data understanding dalam clustering. Next. Deskripsi. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian clustering itu sendiri, yaitu mengelompokkan data kesamaan pola berdasarkan jarak. Next. Deskripsi 2. Lalu bagaimana cara kita mengetahui satu titik memiliki kelompok yang sama dengan titik kelompok lainnya? Yakini berdasarkan kelompok kesamaan seperti contoh berikut. Dari ilustrasi di atas, kita perlu sebuah teknik untuk mengukur jarak antar titik atau kepadatan sebuah titik dengan titik lainnya. Yakini dengan menggunakan algoritma Min dan DBSCAN. Dataset yang digunakan berdasarkan jumlah data 200 baris dan 5 kolom. Kolom tersebut yaitu customer, gender, age, annual income, dan spending score. Dataset ini melihat
pengunjung mal dan mencoba melihat apakah ada kaitannya pengguna yang rela memberi skor pengeluaran tertinggi itu karena pendapat tinggi atau karena mereka perempuan, sehingga mereka rasa banyak hal yang mereka butuhkan. Ini hanya sekedar hipotesis sementara. Explore data analisis. Kita melihat jumlah data kita tidak begitu banyak dan tidak terdapat data kosong. Berikut summary statik pada data kita sebagai berikut. Pada kolom annualized income dan kolom spending score, persebaran data cukup jauh antara data minimum dan maksimum. Untuk memastikan tidak terdapat data outlier, kita bisa mengecek menggunakan diagram box plot. Ternyata jumlah data outlier hanya pada kolom annual inconnect, namun hanya sedikit, bahkan di kolom lainnya tidak terdapat data outlier. Baik, saya di sini akan menjelaskan selanjutnya dari penjelasan saya. Untuk data pre-processing itu processing sebelumnya, karena jumlah data tidak terlalu banyak dan data set tidak terdapat data kosong. Jadi pada tahap ini kita hanya menghapus kolom custom merek dan melakukan encoding pada kolom vendor menjadi male bernilai 1 dan female bernilai 0. Jadi dari data tersebut, untuk ID customer itu kita jadikan ID, terus kemudian gendernya kita jadikan label, dan untuk data-data yang selanjutnya itu biarkan saja jadi integer aja. Untuk modelnya seperti ini. Pertama untuk memakai CSV untuk menambah data file yang dari Excel tersebut bisa dimasukkan dan dibaca, kemudian kita masukkan ke Sentro untuk merapikan perjalanannya, terus select atribut untuk merapikan atribut-atributnya. Kemudian kita karena di sini memakai metode 3 analisis Cummins, yaitu Cummins, X-Means, dan Cameroids. Jadi kita mungkin multiply dulu, kemudian hubungkan dengan ketiga metode ini, lalu tambahkan performance-nya, memakai performance distance clustering seperti ini. Oke. Nanti K-nya itu untuk mencari nilai K agar mendapatkan nilai yang tepat, dapat bonusnya itu kita pakai parameter terdahulu agar supaya pas dicek semuanya keseluruhannya sampai K-nya itu 200, kita looping dari 2 sampai 200, kemudian cari yang nilai terendahnya. Kalau misalkan nilai terendahnya itu di datanya K-nya lebih dari 100 lebih, jadi kita ambil yang dari 1 sampai 30 aja. Kita cari yang nilai terendahnya, maka dijadikan nilai K-nya. Modeling kami untuk kami clustering adalah pendekatan sederhana dan elegan untuk mempartisi kumpulan data menjadi cluster yang berbeda dan tidak tumpang tindih. Untuk melakukan clustering Cummins, pertama-tama kita harus menentukan jumlah cluster K yang diinginkan. Maka algoritma Cummins akan menugaskan setiap pengamatan ke tempat satu dari K cluster. Model ini tidak berpengaruh pada dataset yang memiliki outliers. Ini data-data seperti gambar ini. Yang ini gambar satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat.
Algoritma Cummings mengelompokkan data dengan mencoba memisahkan sampel dalam N kelompok dengan variasi yang sama, meminimalkan kriteria yang dikenal sebagai inersia atau jumlah kuadrat dalam klaster. Algoritma Cummings bertujuan untuk memilih sentroid yang meminimalkan inersia. Selain Cummings juga ada Cameroids dan X-Mix. Untuk tahap-tahapnya itu tahap dari ketiga metode yang dipakai clustering itu algoritma clustering, yaitu Cummings, X-Min, dan Cameroids. Yang pertama itu tentukan nilai K-nya. Nilai K yang mewakili jumlah cluster. Jadi kita sebelum menentukan nilai K-nya itu kita pakai operator looping, operator looping, kemudian dimasukkan ke dalam data-data yang algoritma clustering itu kita masukkan ke looping, terus kemudian kita dari 2 sampai 200 itu kita tampilkan semuanya. Maka ntar tinggal kita pilih aja yang paling terkecil. Untuk yang kedua, pilih secara acak 3 sentrit yang berbeda. Yang ketiga, ukur jarak atau Euclidean distance antara setiap titik dan sentroid. Tetapkan setiap titik ke cluster terdekat. Hitunglah rata-rata setiap cluster sebagai sentroid baru. Ulangi langkah ketiga sampai langkah kelima dengan pusat cluster baru. Ya, untuk menentukan nilai K yang tepat itu bisa dicari dengan mencari dengan nilai diagram. Jadi yang average atau rata-rata nilainya, jadi kita dibuat jadi diagram titik, kemudian kita urutkan. Kalau misalkan itu lebih ke siku, maka itu yang akan menjadi nilai yang tepat bagi nilai K-nya. Nah, seperti ini. Pertama, kita bisa menentukan jumlah cluster, namun kita juga bisa menggunakan metode auto untuk menemukan jumlah yang cluster yang tepat. Dari sana kita bisa lihat sejauh ini jumlah cluster 5 cukup baik, kemudian kita mencoba melakukan cluster pada data kita. Jadi kenapa 5? Karena nilai 5 per K dari 5 ini itu membentuk siku. Jadi ini yang paling tepat jawabannya. Kalau untuk hasil modelingnya seperti ini, berikut ya gambarnya. Jadi kenapa? Jadi kita ambil yang seperti ini. Kalau misalnya yang lebih dari 100, kenapa tidak memilih? Kan nilainya itu lebih kecil, mendekati 0. Tapi jaraknya itu terlalu dekat. Jadi tidak bisa dijadikan acuan. Pada gambar di atas kita terlihat jelas perbedaan untuk masing-masing cluster. Ditemukan 5 jenis cluster sebagai berikut. Pelanggan dengan annual income yang rendah dan spending score yang tinggi, pelanggan dengan annual income yang medium dan spending score yang medium, pelanggan dengan annual income yang tinggi dan spending score yang rendah, pelanggan dengan annual income yang tinggi dan spending score yang tinggi, pelanggan dengan annual income yang rendah dan spending score yang rendah. Pada gambar sebelah kanan, belum mampu diidentifikasi dengan jelas pada parameter usia terhadap spending score. Oke. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Faisal Zerna yang melanjutkan juga presentasi hasil modeling. Berikut adalah hasil clustering. Pada gambar di atas, kita terlihat jelas perbedaan untuk masing-masing cluster. Ditemukan 5 jenis cluster sebagai berikut. Pada gambar di atas kita terlihat jelas perbedaan untuk masing-masing cluster. Ditemukan 5 jenis cluster sebagai berikut. 1. Pelanggan dengan annual income yang rendah dan spending score yang tinggi.
2. Pelanggan dengan annual income yang medium dan spending score yang medium. 3. Pelanggan dengan annual income yang tinggi dan spending score yang rendah. 4. Dengan annual income yang tinggi dan spending score yang tinggi. 5. Pelanggan dengan annual income yang rendah dan spending score yang rendah. Pada gambar sebelah kanan belum mampu diidentifikasi dengan jelas pada parameter usia terhadap spending score. Pada algoritma ini, kita tidak perlu menentukan nilai key atau jumlah klaster karena algoritma ini akan menentukan sendiri klaster terbaik. Ditemukan 5 klaster seperti pada gambar di bawah ini. Pada ilustrasi di atas, di gambar sebelah kiri, jumlah klaster ada 5. Namun perbedaan masing-masing klaster tidak terlalu jelas, bahkan ada beberapa yang tumpang tindih. Dan di lain sisi juga terdapat sebagai data outliers yang diasumsikan oleh algoritma DB-Scan. Dan untuk kolom edge, ternyata hasil klaster tidak begitu jelas sama dengan algoritma K-means dalam mengelompokkan kolom edge terhadap kolom spending score. Jika dibandingkan dengan algoritma K-means, jika kita perhatikan secara visual, memang lebih jelas berbandingan antar klaster dibandingkan dengan algoritma DB-Scan. Hal ini mungkin disebabkan data kita tidak memiliki terlalu banyak outliers sehingga data ini cocok dianalisis menggunakan algoritma K-means. Berikut performance K-means tuh David Boldy-nya ada di minus 0,747 dan di performance X-means Davis Boldin ada di sekitar minus 1357 dan di performance key Medoids Davis Boldin ada di minus 1690. Baik, lanjutkan. Saya Pambudi Prakosa ingin melanjutkan nilai K yang bakal jadi K-means atau X-means dan X-Medodins supaya di run hasilnya kurang dari 1 dan cara mana yang lebih kecil dari ketiga metode ini. Kesimpulannya, setelah melakukan analisa pada data, maka didapatkan kesimpulan yaitu dalam mengelompokkan pelanggan mal terhadap perilaku pelanggan. Didapatkan parameter yang digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan pada annual income pelanggan dan spending score yang diberikan oleh pihak mall. Hal ini dikarenakan memiliki sesuatu pola tersendiri ketika melakukan analisis data, kemudian banyaknya pengelompokan yang dibentuk adalah sebanyak 5 kelompok yang terdiri dari 1. Kelompok 1 berisikan pelanggan yang memiliki pendapatan tahun berapa di kisaran normal atau rata-rata yaitu $50.000 per tahun yang mendapatkan spending score juga normal yaitu tidak tinggi dan tidak rendah yang berada pada nilai tengah di sekitar 50. Kedua, kelompok 2 berisikan pelanggan yang memiliki pendapatan tahun berada di kisaran bawah, yaitu kurang dari $50 per tahun, dan mendapatkan spending score rendah juga di bawah 50. Ketiga, kelompok 3 berisikan pelanggan yang memiliki pendapatan tahunan berada di kisaran bawah yaitu kurang dari $50 per tahun dan mendapatkan spending score tertinggi yaitu di atas nilai 50. Keempat, kelompok 4 berisikan pelanggan yang memiliki pendapatan tahunan berada di kisaran atas yaitu lebih dari $70.000 per tahun dan mendapatkan spending score rendah yaitu di bawah 50. 5. Kelompok 5 berisikan pelanggan yang memiliki pendapatan tahun berada di kisaran atas yaitu lebih dari $70.000 per tahun dan mendapatkan spending score tinggi yaitu di atas 60.
Kesimpulan lanjutannya, untuk klaster 1 didapatkan hasilnya yaitu untuk pelanggan yang merupakan wanita memiliki kisaran usia di sekitar 42,3 tahun yang mempunyai pendapatan per tahunnya rata-rata yaitu berada di sekitar $54.700 dan memiliki spending score sebesar 49,7. Sedangkan untuk pelanggan pria memiliki kisaran usia sekitar 47,2 tahun yang mempunyai pendapatan per tahunnya rata-rata yaitu berada di sekitar $55.100 dan memiliki spending score sebanyak 49,9. Untuk klaster 2 didapatkan hasilnya yaitu untuk pelanggan wanita dan pria yang memiliki usia antara 43 dan 46 tahun yang memiliki pendapatan yang cukup kecil yaitu $25.400 untuk pria dan $27.200 untuk wanita. Sehingga para pelanggan yang termasuk ke dalam kelompok ini memutuskan untuk tidak menghabiskan pendapatan yang membuat pendapatannya spending score yang kecil yaitu sebesar 21. Untuk klaster 3 didapatkan hasilnya yaitu untuk pelanggan wanita dan pria yang masih muda berada di sekitar usia 25 tahun dan belum memiliki pendapatan per tahun yang besar. Pendapatan per tahun pelanggan pada kelompok ini berada di sekitaran 25.000 dan sampai $26 per tahun. Dikarenakan pada usia yang masih cukup muda, maka akan menjadikan perilaku dari pelanggan untuk hidup boros yang membuat walaupun memiliki pendapatan per tahun yaitu tidak besar, tetapi melakukan pengeluaran yang besar sampai mendapatkan spending score yang besar, yaitu sebesar 80,9 untuk pihak wanita dan 7,59 untuk pihak laki-laki. Untuk klaster 4, didapatkan hasilnya yaitu untuk pelanggan wanita dan pria yang berada pada kisaran usia 3,97 tahun untuk pria dan 41,9 tahun untuk wanita yang memiliki pendapatan per tahun yang cukup besar, yakni berada di sekitaran 84.400 sampai 87.900 dolar per tahun. Walaupun memiliki pendapatan per tahun yang besar, tetapi mereka memiliki untuk tidak banyak menghabiskan untuk berbelanjaan sehingga mendapatkan spending score yang kecil yaitu pada 13,2 untuk pria dan 3,2 untuk wanita. Untuk klaster 5 didapatkan hasilnya yaitu pelanggan wanita dan pria yang berada pada kisaran usia 32 tahun dan memiliki pendapatan per tahun tinggi yaitu $88.000 per tahun karena masih tergolong pada usia produktif dan muda. Maka memiliki perlakuan melakukan pembelanjaan yang cukup banyak sehingga mendapatkan spending score yang tinggi yaitu berada di 81,8 untuk wanita dan 83,1 untuk pria. Berdasarkan pada model clustering yang dibuat, dapat dikatakan bahwa pengelompokan yang dilakukan sudah cukup akurat, di mana memiliki nilai R-square yang cukup besar 83,83847%. Yang berada model sudah 83,83847% akurat dalam melakukan pengelompokan terhadap pelanggan mall berdasarkan pada pendapatan per tahun dan nilai spending score yang diberikan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Saya Pambudi. Terima kasih banyak. Tutup. Udah nih.
Thank you, Ngap. Iya. Thank you semuanya. Thank you, see you.